Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita bisa terus belajar dan belajar. Pada kesempatan ini kita akan belajar As-Sirah An-Nabawiyah, yaitu Sirah Nabawiyah. Ini saya menggunakan buku yang namanya adalah As-Sirah An-Nabawiyah Al-Musawwarah lil Atfal. Jadi sirah nabawiyah yang dikemas dengan gambar, artinya buku ini bergambar supaya memudahkan kita memahaminya. Kemudian ada kata lil Atfal, untuk anak-anak. Jadi saya memilih buku ini walaupun ada kata dia lil Atfal, dan saya tahu pendengar yang akan menyimak ini bukan hanya anak-anak saja. Maksudnya adalah supaya kita bisa memahami bahasanya lebih mudah. Karena kalau lil atfal berarti bahasanya dipilih bahasa-bahasa yang lebih mudah. Karena selain kita belajar sirah nabawiyah, target kita juga adalah belajar bahasa Arab. Supaya kedepannya kita bisa mempelajari ilmu-ilmu keislaman itu menggunakan bahasa Arab. Oke, sekarang kita lanjut ke judul pertama di buku ini. Judulnya adalah Abdullah Adz-Dzabih dalam kurung Abun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menjelaskan tentang Abdullah, yaitu ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ditanya siapa nama ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita jawab adalah Abdullah. Jangan sampai kita tidak tahu siapa ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalimat pertama, ra'a Abdul Muttalib fi manamihi hatifan yaqulu ihfir bi'r Zamzam. Abdul Muttalib, kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermimpi. Dia melihat seseorang dalam mimpinya berkata, ihfir bi'r Zamzam, galilah sumur Zamzam. Itulah yang dia lihat dalam mimpinya. Ihfir bi'r Zamzam, ihfir bi'r Zamzam. Ini bisikan yang dia dengar saat dia tidur, yaitu kakek Nabi Muhammad SAW. Oke, ro'a yara artinya melihat. Tapi kalau digabung dengan fi manamihi berarti bermimpi. Kita lanjut. Fis sabahi, pada pagi harinya, tadi malam dia bermimpi, kemudian bangun pada pagi harinya, apa yang terjadi? Hayya ya Harits, ayo wahai Harits. Hayya ya waladi, ayo wahai anakku. Nu'idu bi'r Zamzam, kita kembalikan sungai, kita kembalikan bi'r Zamzam. Bi'r artinya sumur Zamzam. Setelah bangun dia memanggil anaknya yang namanya Haris. Untuk apa? Untuk mengembalikan sumur Zamzam. Berarti sumur Zamzam itu sudah pernah ada, kemudian tertimbun lagi, maka dia katakan nu'idu, kita kembalikan, maksudnya kita gali kembali lagi. Apa kata anaknya yang namanya Haris? Sam'an wa ta'atan ya abi, siap wahai ayahku. Jadi sam'an wa ta'atan itu adalah ungkapan menyatakan kita siap. Gambar ini ilustrasi kakek Nabi Muhammad SAW, dan ini anaknya yaitu Harits, anak Abdul Muttalib yang bernama Harits. Kita lanjutkan. Masih Abdul Muttalib yang berkata, ya ilahi, wahai Tuhanku, innaka ta'lamu annahu la awlada li illa al-Harits. Sesungguhnya engkau mengetahui bahwa aku tidak punya anak kecuali Haris. Falau razaqtani asyrata auladin,
andai saja engkau memberiku mengaruniaiku 10 anak, fasaufa atbahu ahadahum taqalluban ilaika, saya akan menyembelih salah satu mereka sebagai bentuk taqallub kepadamu, mendekatkan diri kepadamu. Ini kata Abdul Muttalib. Alima ya'lamu artinya mengetahui. Waladun auladun, jadi auladun adalah anak-anak. Razaq yarzuqu, memberi rezeki. Dzabah yadzbahu, menyembelih. Oke, itulah doa Abdul Muttalib. Kemudian ba'da sanawatin, setelah beberapa tahun kemudian, apa yang terjadi? Laqad istajaballahu li du'ai. Abdul Muttalib berkata, Allah telah mengijabah doaku, Allah telah mengabulkan doaku. Wa razaqni 'asyrata auladin, dan dia telah memberiku 10 anak. Laqad jaa mau'idul wafa'i bin nathri, sudah tiba waktunya menepati atau membayar nazarku itu, kata Abdul Muttalib. Oke, kita jelaskan kosakatanya. Istajaba yastajibu, mengabulkan. Oke. Mau'idul wafa'i, waktu menepati. Jadi mau'idun bisa waktu atau janji bisa. Wafa'un artinya menepati. Kita lanjutkan. Ya abanai, Abdul Muttalib berkata, ya abanai, wahai anak-anakku, man yakhruju alaihi as-sahmu minkum fasawfa atbahu lillahi indal Ka'bah. Abdul Muttalib berkata kepada anak-anaknya, nama siapa yang keluar? Ini kita lihat ada di tangannya. Di sini sudah ada nama-nama anaknya. Jadi dia akan mencabut satu. Nama siapa yang keluar, maka akan aku sembelih dia, karena Allah Ta'ala di sisi Ka'bah, di dekat Ka'bah. Itu kata Abdul Muttalib. Kharaja yakhruju artinya keluar. Kita lanjutkan. Laqad kharaja as-sahmu ala asghari auladika Abdillah. Ini salah satu warga yang hadir pada saat itu berkata, nama anakmu yang paling kecil yaitu Abdullah yang keluar. Ya ilahi, ini yang berkata adalah Abdul Muttalib. Ya ilahi, ya Tuhanku, innahu ahabbu auladi ilayya. Sesungguhnya dia, Abdullah itu adalah anak yang paling kusayang, yang paling kucinta. Ahabbu auladi ilayya, anak yang paling kucinta, yang paling kusayang. Ini yang berkata ini warga yang lain juga. Mahadha, ada apa ini? Mada taf'ali ya Abdul Muttalib? Apa yang kau lakukan wahai Abdul Muttalib? Hal juninta? Apakah kamu sudah gila? Itu komentar salah satu warga yang hadir pada saat itu. Oke, ini salah satu warga yang lain juga berkata, nahnu namna'uka min dhabahi waladika Abdillah. Kami melarangmu menyembelih anakmu yang bernama Abdullah. Jangan sembelih dia, itu maksudnya. Mana ayam na'u, melarang, mencegah. Kemudian Abdul Muttalib menjawab, wa kaifa afi binatri, lalu bagaimana saya membayar nazarku? Karena orang Arab itu terkenal dengan kesetiaan dan setia menepati janji, setia membayar nazar. Wa kaifa afi binatri, bagaimana saya membayar nazarku? Kata si Abdul Muttalib. Kita lanjutkan.
Kemudian salah satu warga yang hadir pada saat itu berkata, "Indi halun, saya punya solusi." Halun artinya solusi. "I'mal qur'atan bainahu wa baina ashratim minal ibil." Buatlah undian antara dia Abdullah dan antara 10 unta. Jadi Abdullah itu tidak boleh warga masyarakat tidak setuju kalau dia disembelih. Maka saran dia, buatlah undian antara Abdullah dengan 10 unta. Hada ra'yun hasan, kata Abdul Muttalib, ini ide yang bagus. Ra'yun, ide, pendapat. Ya ilahi, laqad kharajatil qur'atu ala Abdillah lil marrati tsaniyah. Setelah dibuat undian antara Abdullah dengan 10 unta, maka yang keluar tetap nama Abdullah. Maka dia berkata, ya ilahi, ya Tuhanku, nama Abdullah lagi yang keluar. Nama Abdullah lagi yang keluar. Berarti sudah 2 kali. Kemudian warga berkata, ya Abdul Muttalib, wahai Abdul Muttalib, zid ashratan minal ibil, tambahi lagi 10 unta lagi. Thumma amal qur'atan jadidah, kemudian buat lagi undian. Jadi 10 unta pertama tadi gagal, dibuat lagi undian yang baru, yang harganya juga tetap sama 10 unta. Zada yazidu, menambahkan, menambahi. Ibilun, unta. Lanjut. Laqad karlarna al-qur'ata 9 marratin. Kita sudah membuat undian sampai 9 kali. Karlara yukarriru, mengulangi. Fi kulli marratin takhruju ala Abdillah. Selama 9 kali undian ini yang keluar selalu nama Abdullah. Ma'innani azidu ashratan kulla marratin. Padahal sudah kita tambahi setiap undian itu 10 unta. Jadi 9 kali 10 sudah 90 unta tebusannya. Wa fil marratil qadimah tusbihul ibilu mi'atan. Kalau dibuat satu undian lagi, akan menjadi 100 unta. Jadi tebusan Abdullah itu akan menjadi 100 unta. Oke, ini undian yang ke-10. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kata Abdul Muttalib, laqad kharajatil qur'atu 'alal ibli al-mi'ati. Alhamdulillah, yang keluar, undian yang keluar adalah unta yang 100 ini. Artinya yang keluar bukan lagi nama Abdullah, tetapi unta itu. Karena kan dibuat satu nama Abdullah, satu undian lagi unta. Jadi diputar, dikocok tempat tempat nama Abdullah dan unta itu, kemudian dicabut. Yang keluar untuk yang ke-10 kali ini adalah yang keluar unta. Maka dia sangat senang. Hayya itbahul ibil, ayo sembelih semua unta ini, kata Abdul Muttalib. Wa kulu jami'an, dan makan semua dagingnya. Maksudnya itu makan semua dagingnya, berikan juga ke warga sebagai bentuk terima kasih dia, sebagai bentuk syukur dia kepada Allah. Falaqad najjallahu ibni Abdullah, karena Allah telah menyelamatkan anakku yang paling kucinta, yaitu Abdullah. Najja yunajji, artinya menyelamatkan. Oke. Selesai cerita menyembelih salah satu anaknya yang gagal itu. Lanjut cerita baru. Laqad kabura Abdullah. Ini salah satu warga berkata, laqad kabura Abdullah. Abdullah, anakmu si Abdullah itu sudah besar, sudah dewasa. Wa alaika an tuzawwijahu, kamu harus segera menikahkan dia.
Itu kata dia kepada Abdul Muttalib. Apa kata Abdul Muttalib? Sadaqta, kamu benar. Wa sa'aktubu lahu Aminata binta Wahbin. Saya akan meminang untuknya seorang gadis bernama Aminah binta Wahbin. Aminah binti Wahbin. Fahiya khairu banatil Arabi. Karena dia adalah gadis paling bagus, gadis Arab yang paling bagus. Oke. Ba'da zawaji Abdullah bi Aminata, setelah Abdullah menikah dengan Aminah, safara li ziyarati aqwalihi bi Yathriba. Abdullah bersafar untuk mengunjungi paman-pamannya dari jalur ibu di kota Yathrib yang sekarang menjadi kota Madinah. Wa taraka zaujatahu, dan dia meninggalkan istrinya. Wahya hamilun, dan istrinya saat itu sedang hamil, sedang mengandung. Wa atna'a audatihi, saat dia hendak pulang ke asalnya, ishtadda alaihil marad, dia sakit, Abdullah sakit. Fatuwfiya fit tariq, lalu dia meninggal di tengah jalan. Wa dufina hunaka, dan dia pun dimakamkan di sana, dikuburkan di sana. Itulah materi kita pada kesempatan ini, itulah yang kita pelajari. Pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan tema baru, yaitu Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.